Cerita diawali saat Jae, prajurit terbaik, disambut ramah oleh Ser Sanyong. Sampai di pos jaga Ganglim, Jae dikenalkan kepada Tae. Jae pun lalu diminta Ser Sanyong untuk mengisi biodata. Tae yang mengambil data Jae yang telah diprint memberitahu Sersan bahwa Jae masuk kategori S, yaitu depresi berat. Ser Sanyong lanjut membawa Jae ke ruang kejujuran. Dia menginterogasi tentang kehidupan pahit yang telah dialami oleh Jae. Setelah diberi bro smileys, Jae pun lalu diantar Tae untuk menemui Letnan Yerin. Memperkenalkan diri, Yerin pun malah salfok dengan Jae yang terfokus kepada cermin. Lanjut pergi makan ke kantin bersama Tae. Jae malah dirundung oleh seniornya. Namun saat itu Hyun datang dengan bengis meminta mereka agar makan tanpa berisik. Mencicipi makanan di dapur kantin, Jae pun yang tak kuat akan rasa asin dia hendak minum, namun malah terjatuh. Dipertanyakan tingkah laku dari Jae, kala itu Jae menyatakan dia tidak kuat masakan asin. Hyun pun berteriak meminta Jae untuk memasak sendiri saja. Jae langsung meminta maaf dan bergegas pamit pergi. Berada di ruangan Kapten Hwang ditemani oleh Ser Sanyong, Jae pun diinterogasi mengenai ibunya yang memiliki truk makanan. Jae mengaku bahwa ibunya berjualan tteokbokki dan sundae. Saat itu Hwang meminta Yong-woo untuk menempatkan Jae di dapur menjadi juru masak. Masuk ke ruang persediaan makanan ditemani oleh Heon. Jae pun diminta Heon untuk membereskan persediaan makanan di ruangan persediaan makanan dengan rapi. Berbekal pengalamannya bekerja di minimarket dan halusinasi tentang game akibat kecanduan, Jae pun melakoni pekerjaan pertamanya sendirian. Di ruang dapur kantin, Hyung pun gugup karena sidak mendadak oleh Heo yang penuh ketegasan dan ketelitian. Yerin saat itu mengetahui kedatangan Hae, manajer pasokan yang datang mendadak, hanya bisa memantau. Masuk ke ruang persediaan makanan, Hae terkejut karena stok makanan tersusun dengan rapi. Dia pun tidak bisa mencela ruangan persediaan makanan pada dapur kantin. Berbincang dengan Yerin, namun Jae lagi-lagi tidak fokus memperhatikan Yerin. Selesai mandi, Jae yang mengelap cermin, dia dikagetkan dengan pemilihan misi resep baru. Tingkah laku Jae pun diperhatikan oleh Heon yang merasa ketakutan. Hendak tidur namun Jae bergumam dia tidak bisa tidur karena silau. Sontak membuat kembali takut Heon. Pagi buta bersama Heon, Jae bersiap memasak. Tengah percaya diri hendak memasak, Jae pun malah disuruh oleh Heon membersihkan aula kantin. Jam berlalu, para prajurit hendak menikmati makanan, namun terlihat plating makanan yang tidak menggiurkan. Kopral Cheol yang mencoba makanan tersebut hampir gugur, begitupun dengan prajurit lainnya yang langsung undur diri. Di tempat berbeda, Hwang diberitahu atasannya yaitu Komandan Ik agar lebih telaten dalam menjaga pos jaga Ganglim. Hasil infeksi dadakan di dapur pos jaga Ganglim sangat kacau menurutnya. Komandan Ik lalu meminta untuk sarapan di dapur pos jaga Ganglim saat ini juga. Bergegas Hwang pun menghubungi Yerin untuk mengecek kondisi kantin dapur pos jaga Ganglim. Langsung Yerin pun mengecek kondisi makanan yang rasanya tidak bisa dimakan. Dalam kehaluan gamenya, Jae meminta izin kepada Yerin untuk memasak sup rumput laut yang baru. Yerin pun lalu memberikan tutorial masak sup rumput laut dari ponselnya dan dia bergegas mencari Hyun. Saat itu Jae bergegas memilih menu resep dari game halunya dan dengan telaten dia memasak. Yerin mencoba sup rumput laut buatan Jae, dirasa menurutnya sangat enak. Jae lalu menambahkan bumbu biji perila yang menurutnya bumbu rahasia. Menyediakan makanan hasil kreasinya kepada komandan. Saat itu Hyun tercengang karena Jae menyediakan menu untuk komandan. Komandan yang menikmati makanan buatan Jae namun seketika seperti tercekik.
Bergegas Hwang dan Hae membawa komandan ke rumah sakit sipil. Dan saat itu juga Heon dan Jae dibawa oleh prajurit lainnya masuk ke dalam mobil, membuat Yerin pun kebingungan. Di rumah sakit sipil, Komandan Ik bergumam dia baru saja berada di atas awan. Rasa yang fantastis dari sup rumput laut bulu babi yang baru dia rasakan membuatnya terhanyut. Dokter pun lalu menyatakan bahwa Komandan alergi bubuk biji perila. Dipastikan setelah memberinya obat anti alergi, Komandan akan baik-baik saja. Di ruangannya memanggil Heon dan Jae, Hwang pun terkejut saat tahu bulu babi yang bukan stok persediaan makanan. Saat itu Heon menjawab bahwa bulu babi milik Sersan Yong yang dititipkan di kulkas kantin dapur. Mendengarnya, Hwang menyatakan bahwa mereka berdua diampuni karena komandan tidak mempermasalahkan kasus ini. Hwang meminta mereka berdua agar berhati-hati dalam memasak. Hwang lanjut meminta agar Yong jangan menaruh makanan lagi di kulkas kantin dapur dan memintanya agar membantunya memindahkan Jae ke TOD. Menurutnya, bila menjadi juru masak, Jae sangat berbahaya. Esok harinya, Jae melakukan konseling. Jae diinterogasi oleh psikolog. Jae pun menceritakan tentang mendiang ayahnya yang tidak pernah menyerah demi keluarga, yang selalu bertahan sekuat tenaga. Tapi Jae kebingungan apa yang harus dia lakukan. Psikolog pun menyarankan agar Jae melakukan yang terbaik apa yang ada di hadapannya. Berada di kantin dapur kembali, Hwang dan prajurit lainnya meminta dibuatkan ramen dengan telur yang tidak pecah kepada Heon. Dibantu memasak oleh Jae, Heon pun berhasil membuat ramen dengan plating yang tidak biasa dan rasa yang memuaskan menurut Hwang. Esok harinya Sersan pun mengomel kepada Heon karena nasi yang bau. Heon yang bersikap tidak peduli dan kabur. Dia malah dikejar oleh Sersan Yong. Bergegas, Jae pun membenahi semua masakan Heon dengan penuh ketelitian. Para prajurit yang siap makan melihat Sersan Yong yang menikmati makanan dengan penuh kegembiraan. Menurutnya rasanya sangat menyegarkan. Sersan Yong bersyukur karena rasa nasi pun pulen dan tidak bau basi. Para prajurit yang mencobanya, mereka pun menikmati makanan dengan beringas. Menurut mereka sangat enak. Di dapur, Heon pun memperhatikan mereka penuh dengan keanehan. Mencoba sup yang ada di panci, Heon terkesima dengan rasa jernih yang baru dia rasakan. Yerin yang hendak makan keanehan juga dengan tingkah laku para prajurit. Dia lanjut menikmati makanan dan Yerin pun merasakan rasa yang begitu nikmat. Saat di luar, Heon jujur kepada Sersan Yong dan Yerin bahwa masakan hari ini adalah buatan Jae, bukan buatannya. Di ruang barak kamar, Heon meminta Jae jangan pergi ke TOD sesuai rumor yang didengarnya. Jae berujar dia sangat ingin menjadi juru masak. Mereka berdua lalu memiliki ide untuk meluluhkan hati kapten. Bertemu dengan Nona Jeong, Heon pun meminta tolong dicarikan daging yang berkualitas tinggi. Dengan teliti memasak tonkatsu sesuai arahan dari game halunya, Jae pun memasak diperhatikan oleh Heon. Menyajikan tonkatsu tersebut untuk Kapten Hwang. Namun Hwang malah menolak karena menurutnya dia tidak suka tonkatsu. Membawa kembali tonkatsu kepada Heon. Jae mengatakan bahwa kapten tidak menyukai tonkatsu. Saat itu Yerin datang mengetahui apa yang terjadi. Dia lalu menyatakan ingin mencoba tonkatsu buatan Jae. Namun saat itu Yerin harus pergi karena adanya orang asing yang masuk ke area pos jaga Ganglim. Di ruangan bersama orang asing yang ternyata orang Korut yang menyatakan bahwa ia kecelakaan sampai ke sini, meminta untuk dipulangkan ke Korut. Di kantin dapur, Jae diminta membawakan tonkatsu buatannya tadi. Jae dengan sigap menyediakan tonkatsu buatannya. Saat itu Yerin meminta untuk ditinggalkan dengan orang asing Korut. Orang asing Korut lalu meminta Yerin jangan memberitahu siapapun bahwa ia memakan makanan yang bukan dari asal negaranya. Melahap tonkatsu di depannya, orang asing Korut berteriak, membuat komandan kapten dan para prajurit masuk ke ruangan. Yerin menyatakan dia hanya memberikan tonkatsu. Orang asing Korut lalu memuji tonkatsu yang dilahapnya karena menurutnya ada ruang kebebasan yang dinikmatinya.
Jenderal lalu menjanjikan makanan lezat lainnya di korsel yang bisa dinikmati. Mengantar orang asing korut keluar, Yerin pun diberi ucapan terima kasih karena tonkatsu yang luar biasa enaknya. Saat itu Yerin berujar bahwa tonkatsu adalah buatan prajurit Jae. Jae yang langsung menghadap diberi ucapan terima kasih penuh haru oleh orang asing korut. Selepas kepergian orang asing korut, jenderal pun meminta Jae untuk menghadap, mempertanyakan cara membuat tonkatsu. Jae berujar bahwa dia hanya membuat tonkatsu dengan tulus. Jenderal pada akhirnya bersyukur karena akhirnya dapat menyelesaikan pembelot dengan cara ketulusan. Di dapur, Jae diberi pakaian juru masak oleh Heon. Dengan antusias setelah memakai pakaian juru masak, Jae menyediakan makanan penuh ketelitian dengan arahan game halunya. Para prajurit pun makan dengan lahap. Nona Jeong mengajak persediaan daging dan keheranan karena daging tidak biasanya stoknya sedikit. Keributan terjadi saat akan adanya tamu anggota Dewan Beon, namun hanya ada ikan polak untuk dimasak. Menurut Heon, bau ikan polak sangat menyengat dan membuatnya sangat stres dan pergi begitu saja. Menggunakan semua stamina dari game halunya, Jae memakai resep memasak ikan polak sesuai instruksi dari game halunya. Diliput oleh awak media, para petinggi angkatan darat mengantar anggota Dewan Beon ke kantin dapur untuk menikmati makan siang. Peringatan stamina melemah dari game halu, namun Jae berusaha untuk mengambil nasi baru dan saat itu ia tak kuat mengendalikan badannya karena lemas. Jae pun lalu pingsan. Tersadar berada di sebuah ruangan, Jae melihat staminanya terisi penuh. Dijenguk oleh Yerin, Jae mendengar cerita Yerin bahwa semua orang sangat heboh menanyakan resep dari menu ikan polak. Terutama anggota Dewan Beon sangat lahap makan. Hal tersebut tersiar di media. Kembali ke barak, Heon dan Jae dianugerahi penghargaan atas dedikasinya menjadi juru masak penyajian hidangan istimewa. Meeting dengan Komandan Ik, Yerin pun menyatakan bahwa permasalahan di dapur sepertinya karena pendistribusian bahan makanan. Saat itu Jae menginfokan bahwa ia mendapati beberapa telur yang busuk. Kapten Hwang yang meminta Jae agar menginfokan kepadanya dahulu. Saat itu komandan menyatakan bahwa ia akan mengawasinya dan meminta Sersan Yong agar detail memeriksa barang yang masuk. Acara makan bareng dilaksanakan dengan daging yang gosong hasil memasak Heon, membuat Sersan dan Kapten komplain akan hal itu. Jae lalu menawarkan diri untuk memanggang daging. Yerin pun lalu membawa daging hasil panggangan Jae untuk dinikmati oleh komandan. Kala itu komandan yang disuapi Hae merasa terhanyut dalam rasa yang penuh kenikmatan. Semua para prajurit pun merasakan hal yang sama. Dihampiri oleh komandan, masakan Jae dipuji oleh komandan. Komandan pun menantikan menu lainnya. Lanjut makan cemilan bersama, Komandan Ik meminta agar Jae dipindahkan ke dapur perwira saja. Saat itu Yerin tidak setuju, karena menurutnya kantin dapur Ganglim baru saja dibenahi oleh Jae. Saat itu Yerin pun lalu pamit ke toilet. Keluar toilet, Yerin diingatkan Hae agar menyaring apa yang akan diucapkan dan mengingatkan bahwa orang-orang menjadi prajurit kebanyakan mencari nafkah. Saat menerima pendistribusian barang, Yerin mengetahui bahwa Sersan melimpahkan pekerjaan kepada prajurit. Dan setelah dicek semua barang tidak sesuai dengan yang ditulis. Mendokumentasikan semua barang distribusi pasokan pangan, Yerin menyatakan kepada pemasok akan melaporkan semua ini kepada komandan. Jam berbeda, Go berjualan di mobil market yang datang rutin ke pos jaga Ganglim merasa sesak karena tidak adanya prajurit yang membeli cemilan kepadanya. Sersan yang lalu menghampiri Go membeli rokok. Go mempertanyakan apa yang terjadi karena prajurit tidak ada satupun yang membeli cemilan kepadanya. Saat itu Sersan Yong mengajak Go untuk ikut dengannya menikmati menu makan siang di kantin dapur. Menikmati menu makan siang kantin dapur pos jaga Ganglim, Go pun merasakan suasana makanan yang sangat nikmat. Lalu kala itu datang Nona Jeon yang menyatakan bahwa pasukan daging selalu kosong. Nona Jeon pun lalu menikmati menu makanan di kantin dapur dan dia tak menduga kenikmatan masakan menu makan siang yang tak biasa. Malam harinya, Hyun mendengar Sersan menggosipkan tentangnya yang tidak becus memasak dan hanya mengandalkan Jae. Esok harinya, Hyun menangis karena bombay yang dikupas membuatnya perih.
Kala itu Tae datang dan Jae pun diminta untuk pergi interview di TV angkatan bersenjata. Membuat Heon pun amat iri. Di luar Jae dipanggil oleh Min Ah yang memeluknya, membuat orang-orang yang melihatnya sangat tak menyangka. Selesai syuting, Hwang pun meminta Min Ah agar memuat artikel yang positif. Min Ah berjanji karena Jae adalah lelaki yang disukainya. Otomatis dia akan menulis artikel dengan detail. Berada di ruangan Hwang, Heon amat kecewa karena Jae yang malah akan cuti sementara ia harus bertahan di kantin dapur. Di kamar barak, Jae lalu diberi amplop menurut Tae ini hasil patungan agar Jae bisa makan enak dengan keluarga Jae. Jae pun kala itu berterima kasih. Jae lalu pamit pergi kepada Yerin untuk cuti. Berada di bis, Jae melihat informasi game halu bahwa kemampuan masaknya dibatasi karena berada di luar jangkauan area barak. Menghampiri ibunya, Jae disambut hangat oleh ibunya. Mencoba tteokbokki buatan ibunya, Jae pun merasa rasanya tidak menyatu dan hanya terasa pedas. Jae berujar rasanya berbeda dengan buatan ayahnya. Saat itu adik Jae datang, dia menyatakan bahwa lebih baik menjual tteokbokki malah saja. Jae menyatakan dia akan mencoba membuat tteokbokki. Meskipun karena terbatasnya kemampuan memasak sesuai notifikasi game halunya, Jae tetap memasak dan menyajikan tteokbokki kepada ibu dan adiknya. Menurut adik Jae kala itu, rasa tteokbokki buatan kakaknya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ibu Jae lalu meminta anak-anaknya untuk makan daging di rumah saja. Di kediamannya, adik Jae berujar ingin membeli malatang. Jae lalu memberikan uang untuk adiknya membeli malatang dan menyerahkan sisa uang dari amplop yang dimilikinya kepada ibunya. Sendirian di kamarnya terdapat notifikasi bila Jae ingin tetap mahir memasak dimanapun maka harus lolos ke tahap juru masak militer. Sementara itu di kantin dapur pos jaga Ganglim, Heon berusaha keras memasak. Dan saat itu Sersan datang membawa hadiah dari anggota Dewan Beon. Namun menurut Sersan hanya Jae yang bisa memasak ini. Baru membuka market mobilnya, Go pun diserbu para prajurit yang enggan mencoba masukkan Heon. Go lalu bersyukur karena Jae cuti, dia bisa dapat cuan kembali. Melakukan penyelidikan sendirian, Yerin tahu distributor pemasok makanan fiktif yang dipakai selama ini. Sedang membantu ibunya memasak namun belum menemukan resep yang sesuai. Min Ah tiba-tiba datang saat itu dan disambut oleh ibu Jae. Kala itu ibu Jae meminta Jae mengajak Min Ah untuk makan berdua. Berjalan berdua, Jae pun penasaran dengan kios tteokbokki hantu yang ramai pengunjung. Ikut mengantri bersama Min Ah, Jae lalu akhirnya bisa menikmati hidangan tteokbokki hantu dengan pelayanan keras seorang owner berkostum tentara bernama Ak. Menikmati tteokbokki hantu, Jae pun merasakan rasa yang kaya dari tteokbokki hantu. Begitupun dengan Min Ah yang merasa puas akan tteokbokki hantu. Di dapur kantin, Tae memberikan buku resep milik Jae kepada Heon. Dia berujar bahwa dia lupa memberikannya kepada Heon. Usai tutup kios tteokbokki hantu miliknya, Ak pun dikagetkan dengan Jae yang memperkenalkan diri ingin belajar membuat tteokbokki seenak buatan Ak. Karena dia memiliki food truck milik ibunya, namun rasa tteokbokki jauh dari harapannya. Mendengarnya, Ak meminta Jae untuk ikut dengannya dan harus patuh. Belajar membuat tteokbokki dengan cara militer, Jae pun berusaha untuk patuh demi resep yang sempurna. Di kantin dapur, Tae terkejut saat mengetahui hadiah dari anggota Dewan Beon. Heon malah memasaknya. Waktu makan siang tiba, Sersan dikejutkan hal yang sama. Namun ia menghargai Heon dengan mencoba menikmati makanan tersebut. Menurutnya masih layak dimakan, namun seperti ada yang kurang, tapi tidak tahu apa itu. Di tempat berbeda, Jae berterima kasih karena telah diajari membuat tteokbokki hantu. Ak lalu memberinya oleh-oleh karena menurutnya ini bisa dinikmati oleh Jae sebelum pergi ke markas esok hari. Membuka oleh-oleh tersebut bersama ibu dan adiknya yang ternyata berupa kesemek yang terasa segar dan nikmat. Jae lalu mencoba membuat tteokbokki dengan bumbu rahasia tteokbokki hantu. Mencoba tteokbokki buatan Jae, ibu Jae dan adik Jae sangat tak menyangka betapa enaknya tteokbokki ini. Dalam perjalanan menuju markas, Jae pun dihubungi ibunya yang bersyukur karena resep tteokbokki Jae dinikmati oleh pelanggan. Sampai di pos jaga Ganglim, Jae mendapatkan informasi dari Yerin bahwa sangat tidak mudah kembalinya Jae karena bersama prajurit lain akan melakukan persiapan latihan KCTC.
Berada di tempat latihan area KCTC, Jaya dan Heon menggunakan mobil dapur tua untuk memasak. Menikmati hidangan makanan yang dimasak di mobil dapur tua, komandan mengalami sakit perut. Begitupun dengan para prajurit lainnya. Hwang lalu menegur Jaya dan Heon atas masakan yang telah dibuat oleh mereka berdua. Lokasi latihan KCTC lalu mendadak berpindah dengan melakukan perjalanan jalan kaki. Beristirahat di lokasi yang ditentukan oleh komandan, namun para prajurit tetap siaga. Tapi para prajurit menjaga pos depan memperbolehkan seorang sipil masuk mengaku akan membawa sisa makanan. Hendak memasukkan sesuatu ke dalam tangki makanan terlihat oleh Jaya. Jaya pun langsung menodongkan senjatanya mempertahankan apa yang hendak dimasukkan oleh bapak sipil ke tangki makanan. Dan kenapa bapak sipil bisa masuk ke lokasi ini? Hal tersebut terlihat oleh Yerin yang langsung menggeledah bapak sipil diketahui mata-mata. Esok harinya karena pasokan bahan makanan kurang dan mobil bahan pasokan tertahan, Jaya, Heon ditemani Yerin dan Sersan Yong pergi menuju lokasi pasokan tertahan. Sampai di lokasi pasokan tertahan, mereka melihat banyaknya dummy tentara Korut yang menjaga pasokan. Saat itu dalam kegilaan Sersan Yong dan Heon yang menampakkan diri, mereka yang langsung lari dikejar oleh tentara Korut. Dan saat itu Yerin bersama Jaya menembaki dummy tentara Korut. Mereka pada akhirnya dapat membawa pasokan bahan makanan. Jaya lalu mengerahkan kemampuannya membuat nasi kepal goreng untuk meningkatkan semangat moral para tentara. Kapten pun lalu mencoba masakan tersebut dan rasanya yang menggiurkan membuatnya terpana. Semua prajurit pun menikmati masakan Jaya karena menurut mereka membangkitkan semangat. Malam harinya Jaya memergoki Cheol dan Kim hendak mencuri pasokan makanan. Jaya yang langsung melarang mereka, malah Cheol membawa Jaya diikuti Kim meminta agar Jaya jangan mempermasalahkan hal ini. Hendak berbuat kasar kepada Jaya, saat itu Jaya mengatakan dia melihat penyusup. Jaya langsung pergi, dia melaporkan kepada Yerin bahwa Yerin harus memeriksa apa yang dia lihat. Yerin pun langsung mengikuti insting Jaya, membawa prajurit lainnya memeriksa kondisi sekitar area. Dan mereka pun berhasil melumpuhkan pasukan musuh. Keberhasilan mereka dinyatakan kemenangan. Namun Yerin tidak menemukan Jaya. Jaya yang nyasar diam mendengar percakapan Hae di telepon akan membuat Yerin menderita. Jaya yang tak sengaja menjatuhkan barang, dia berlari sekuat tenaga dikejar oleh Hae. Tanpa disadari Hae yang terus mengejar, Jaya hendak terjatuh ke jurang. Namun kala itu Hyun menemukan Jaya dan bergegas menolongnya. Dalam perjalanan menuju pos, Heon dan Hae memergoki prajurit tentara tengah mengisi air dari kubangan air. Heon lanjut melaporkan temuannya kepada Kapten Hwang. Hwang pun lanjut menghadap jenderal dan melaporkan bahwa air minum bermasalah. Dilansir menurutnya menyebabkan sakit perut bila mengkonsumsinya. Prajurit pun langsung diamankan dan tak terlihat Cheol juga Kim oleh Sersan. Sersan berhasil menemukan Cheol dan Kim tengah ngudut. Hendak membawa mereka, namun Cheol dan Kim mendadak sakit perut. Evaluasi pelatihan KCTC dan lagi-lagi Hyun dan Jae mendapatkan penghargaan predikat prajurit terbaik. Kapten Hwang pun mendapatkan penghargaan atas dedikasi memimpin tim pos jaga Ganglim. Sendirian, Jae menghadap Hae yang memberinya bros smileys milik Jae, menyatakan dia menemukan bros ini saat mencari orang yang menguping. Meminta agar Jae bersikap baik karena perjalanan Jae masih panjang. Sedang memasak, Hyun pun menghampiri Jae dan berterima kasih karena Jae telah menjadi partnernya. Dia lalu pamit karena akan cuti panjang, meminta Jae agar tidak merindukannya. Jae pun hanya tersenyum. Sendirian memasak kembali, Jae pun tiba-tiba keringat dingin dihampiri oleh Cheol. Saat itu Sersan datang menyatakan bahwa Cheol akan menjadi asisten juru masak Jae dengan sukarela. Cheol menawarkan diri membagi makanan, namun Cheol berbaik hati kepada prajurit satu kamar barak dengannya, membuat komplain tanpa daya yang lainnya. Saat membersihkan lantai, Cheol membawa rekan satu kamar barak dengannya yang hendak berpesta daging, minta Jae memanggang untuk mereka. Kala itu membuat geleng-geleng Jae. Sementara itu Yerin menyelidiki pemasok distributor Nampyo, namun alamat distributor Nampyo yang ia lihat adalah tempat rongsokan. Menyajikan burger kepada Sersan dan Tae,
Sembari menikmati makanan, Sersan pun mempertanyakan Cheol menjadi asisten juru masak apakah membantu pekerjaan Jae. Jae malah mempertanyakan Cheol saat dulu menjadi juru masak. Diceritakan oleh Sersan bahwa Cheol tinggal bersama dengan neneknya yang seorang penjual burger dan berada di barak karena waktunya wamil. Dia yang sulit fokus diberi bros smiley seperti Jae. Dan akhirnya Cheol pun ditempatkan menjadi juru masak bersama Heon. Cheol yang selalu ceria, namun saat kehilangan neneknya dia tidak bersemangat tapi bertingkah semaunya. Sersan pun berujar dia dan Heon pernah dibawakan burger buatan nenek Cheol. Namun menurutnya rasanya yang dia ingat hanya enak. Saat itu Jae lalu menghubungi Heon, dia mempertanyakan burger buatan nenek Cheol. Heon pun lalu menginfokan burger nenek Cheol dengan rasa yang jadul. Membuat burger sesuai instruksi dari Heon, Jae pun lalu meninggalkan burger buatannya di kantin dapur. Cheol yang melihat burger tersebut seperti buatan neneknya, dia menatap lalu melahapnya, seolah hanyut dalam kenangan burger buatan neneknya. Esok harinya, dini hari, Jae melihat Cheol mengiris bahan makanan penuh dengan semangat. Hari berbeda cuaca yang penuh dengan petir dan hujan angin, para tentara diminta untuk membuat tanggul. Namun kericuhan terjadi saat cuaca yang semakin tidak mendukung. Kapten lalu meminta para prajurit untuk masuk, namun saat itu Yerin berteriak karena Seng tengah menuju wajah Jae. Tapi dengan cekatan saat itu Kapten Hwang menghalangi Seng tersebut dengan kedua tangannya. Kapten lalu diobati oleh Yerin dan Sersan Yeong. Saat itu diinfokan prajurit bahwa mereka terisolasi karena jembatan yang terputus akibat cuaca ekstrim kemarin. Keesokan harinya Yerin mengecek kantin dapur, diinfokan bahwa pasokan makanan menipis karena pemasok bahan makanan belum memasok bahan makanan. Di ruangannya, Kapten pun dirungsingkan dengan listrik yang mati dan sinyal yang tidak dapat dijangkau. Dengan bahan seadanya dan izin dari Sersan mendapatkan cumi kering milik Sersan dan dibantu Cheol mengambil watado sari lemon milik komandan. Mereka berkolaborasi membuat masakan rumahan Italia yaitu paella. Menurut Kim dan prajurit lainnya rasanya perfecto. Keesokan harinya para prajurit pun bersemangat. Listrik pun sudah menyala membuat antusias Jae. Berada di ruangan Sersan Yeong, Jae pun melihat Sersan mengumpulkan bahan makanan yang Sersan sembunyikan dan menyerahkan semua bahan makanan tersebut kepada Jae. Cheol bersama prajurit lainnya dia membobol lemari Heon dan dengan sumringah dia menemukan dada ayam instan membuat semangat prajurit lainnya. Makanan demi makanan telah dihidangkan, mereka masih kekurangan bahan makanan. Berdiskusi dengan Kapten, Sersan Yeong dan Lee, mereka izin pergi menuju hutan mencari bahan makanan. Sementara para prajurit mereka melingkar membentuk huruf SOS. Sudah larut malam namun Sersan Yeong dan Lee belum datang. Kapten hendak mencari mereka dengan melepas kip. Tapi suara gemuruh prajurit terdengar karena Sersan dan Lee tiba membawa sayuran dan juga jamur dari hutan. Jae dibantu oleh Cheol, mereka berdua memasak menghidangkan masakan bibimbap sayuran. Kapten ikut makan, merasakan syukur akan makanan yang enak menurutnya. Dia berterima kasih kepada Sersan atas bahan makanan yang didapatkan dengan susah payah. Sersan Yeong hanya tersenyum. Menghadap Yerin, Jae menceritakan apa yang dia dengar tentang percakapan Hae di telepon saat latihan KCTC. Esok harinya pasukan distribusi makanan datang membuat antusias para prajurit. Begitupun dengan Heon yang datang dengan penuh semangat. Jae bergegas membereskan pasokan makanan. Dia pun menaiki level menjadi juru masak tingkat menengah dengan kemampuan membuat masakan bintang 5. Pergi bersama Kapten Hwang dan Yerin, Jae diajak ke perayaan kenaikan pangkat Komandan Ik. Dia pun diperintah untuk memasak makanan yang istimewa. Berada di dapur perwira, Jae tidak disambut ramah oleh kepala sep. Namun Jae mengutarakan tekadnya membuat masakan untuk para petinggi angkatan darat. Kepala sep lalu mengizinkan Jae menggunakan dapur namun tanpa bantuan bawahannya, karena menurutnya terlalu sibuk untuk diganggu. Jae pun mulai memasak sendirian. Dia terkesima melihat bahan-bahan grade 1 yang baru dia lihat. Sementara itu di pos jaga Ganglim, Heon dibantu Cheol memasak kolak dan dinikmati oleh para prajurit berkat resep yang tertulis di buku resep Jae.
Hidangan demi hidangan disajikan oleh kepala chef, membuat perut para petinggi terasa penuh. Sementara Jae masih mempersiapkan japchae, diperhatikan oleh chef di sana. Menghidangkan makanan buatannya, Jenderal pun menikmatinya, merasa puas akan cita rasa japchae yang luar biasa. Jae berujar ini berkat bahan premium yang ada di dapur perwira. Jenderal mempertanyakan kualitas bahan makanan di pos jaga Ganglim. Sebagai penanggung jawab pasokan bahan makanan, Hai berujar pastinya sama. Namun Yerin mengatakan bahwa kualitas bahan makanan yang didistribusikan ke pos jaga Ganglim tidak sesuai dengan standar. Jenderal lalu meminta Komandan Ik untuk melakukan inspeksi rutin, karena menurutnya makanan yang dikonsumsi prajurit harus yang berkualitas. Esok harinya dilakukan inspeksi oleh Hai. Pasokan bahan makanan yang datang berkualitas 1. Menurut Hai tidak sesuai dengan komplain kemarin. Hai lanjut memeriksa keseluruhan di lingkungan pos jaga Ganglim termasuk ke ruangan Yerin. Yerin yang masuk ruangannya diminta Hai untuk ikut dengannya atas apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan realita. Melaporkan semua yang dilakukannya, namun Komandan Ik mengamuk karena menurutnya Hai teledor dan menyebabkan kerugian baginya. Hai pun lalu memberikan buku catatan yang ia temukan di meja kerja Yerin. Dilansir adalah kepunyaan Sun Bin. Meminta komandan untuk percaya padanya sampai akhir. Berada di ruangan investigasi, Yerin menceritakan dugaannya terkait pemasok fiktif, namun pernyataannya diragukan oleh penyidik investigasi. Berada di ruangan Komandan Ik, Kapten Huang diminta ikut dengannya untuk mutasi ke Mabes. Menurutnya hanya Huang yang bisa dia andalkan. Namun kala itu Komandan Ik meminta membereskan pos jaga Ganglim dengan meminta penutupan penuh pos jaga Ganglim dan menggabungkan dengan pos jaga lainnya. Dengan alasan yang kuat bahwa pos jaga Ganglim sudah tua, ditakutkan kecelakaan. Bekerja sama dengan Heon, Jae pun membuat cookies spesial. Mereka berdua lalu izin pergi ikut kegiatan keagamaan kepada Sersan Yong. Sudah berada di dalam gereja, mereka berdua mendengar percakapan keluhan jenderal kepada pendeta mengenai putrinya yang mogok makan. Di luar melihat jenderal, Jae dan Heon menyapanya, dan mereka terkejut melihat putrinya yang ternyata seekor anjing yang amat disayangi oleh jenderal. Bergegas Heon dan Jae pamit membawa kembali cookies buatan mereka. Curhat kepada Sersan Yong, Jae dan Heon meminta bantuan untuk bisa menggait hati jenderal demi membebaskan Yerin, yaitu dengan menaklukkan Soyeol, anjing kesayangan jenderal, dengan menyediakan makanan untuk Soyeol. Tanpa berkata apapun, pada akhirnya Sersan Yong membawakan bahan makanan untuk Soyeol. Dibantu oleh Heon, Jae pun membuat makanan spesial bintang 5 untuk Soyeol. Aroma bakso untuk Soyeol sangat menggugah selera Sersan Yong dan juga Heon. Jae dan Heon didampingi Sersan Yong, mereka pergi kegiatan keagamaan kembali, menyapa jenderal dengan ramah. Jae lalu memberikan makanan buatannya yang tak disangka disentuh oleh Soyeol dan dimakan dengan lahap. Saat itu membuat senang jenderal dan juga istrinya. Jenderal berterima kasih kepada Jae. Jae mengatakan dia akan membagi resepnya kepada istri jenderal agar Soyeol makan dengan baik. Jenderal pun lalu mencurigai ada kebutuhan lain sampai Jae membuatkan makanan lezat untuk putrinya. Kala itu Jae menyatakan bahwa dia ingin menginfokan kondisi penerimaan pasokan makanan sebelumnya tidak baik. Namun tiba-tiba setelah ada instruksi jenderal tempo hari, terjadi inspeksi dari pasokan makanan berkualitas yang sama seperti di dapur perwira. Hal itu dibenarkan oleh Sersan Yong dan berujar bahwa Yerin sekarang sedang diinvestigasi karena atas inspeksi tersebut. Di ruangannya, Hai dibawa untuk dilakukan investigasi terkait pemasok bahan makanan. Di ruang investigasi, Hai pun diinterogasi karena menerima suap atas kasus distribusi pasokan bahan makanan. Hai pun lalu diperlihatkan video interogasi Komandan Ik atas kasus distributor pemasok bahan makanan. Jenderal lalu mengamuk karena kecolongan memiliki prajurit yang korup, diminta Komandan Ik dan Kapten Huang agar berhati-hati karena ia akan mengawasi langsung. Berada di ruangan Kapten Huang, Jae pun mendengar ucapan terima kasih dari Huang karena berkat Jae semua berjalan dengan baik.
Di ruangan Kapten Huang, Yerin komplain karena pos jaga Gang Lim akan ditutup. Huang hanya meminta Yerin untuk mengerti situasi saat ini. Berada di kamar barak, para prajurit diminta bersiap untuk pindah ke batalion karena pos jaga Gang Lim akan ditutup. Mengecek email, Tai pun menginformasikan ada kompetisi memasak angkatan darat yang harus beranggotakan 3 orang. Kala itu Jae mendengarnya ingin ikut, namun diingatkan oleh Tai bahwa 2 minggu lagi pos jaga Gang Lim akan ditutup. Tapi saat itu Jae tetap minta dicetak 1 formulir saja untuknya. Jae lalu mengajak Heon dan Cheol untuk ikut kompetisi memasak dengannya. Berpikir sendirian di ruangannya, Huang pun mengingat di masa lalu ia mengobrol dengan Sun Bin, mengingatkan tentang kopi yang sejenak dapat melupakan masalah. Memberitahu niatannya untuk ikut kompetisi memasak kepada Yerin. Yerin pun mengingatkan situasi pos jaga Gang Lim sekarang. Namun Jae menyatakan mereka ingin membuat kenang-kenangan sebelum pos jaga ini ditutup. Diizinkan oleh Yerin, namun Yerin tidak dapat menjamin Kapten mengizinkan. Latihan memasak dengan durasi 50 menit dimulai dengan keriuhan Jae, Heon, dan Cheol. Pada akhirnya memasak melebihi waktu yang ditentukan. Hasil memasak pun tidak sesuai ekspektasi. Latihan kembali, Jae menyusun tugas untuk membuat makanan bersama Heon dan juga Cheol. Diawasi oleh Kim, mereka dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Di ruangan Huang, Jae diizinkan untuk ikut kompetisi memasak. Menurut Huang, dia percaya Jae akan membawa timnya juara pertama. Bersiap melakukan kompetisi, Jae pun melihat ketua sep dapur perwira yang juga ikut kompetisi. Kompetisi dimulai tampak sengit. Jae dan timnya telah selesai membuat hidangan bintang 6. Namun ia melihat hidangan sep dapur perwira tampak berakhir seperti bintang 7. Jae lalu menambahkan plating, dia melihat hidangan timnya sudah seperti bintang 7. Penjurian dimulai dengan hidangan yang dinikmati para petinggi Angkatan Darat. Skor yang telah dihitung, posisi pertama dimenangkan oleh dapur perwira, dan posisi pertama juga dimenangkan oleh pos jaga Gang Lim. Pada akhirnya juri pun meminta kompetisi single dari perwakilan juara pertama untuk menentukan pemenang. Saat itu Jae kurang percaya diri melawan kepala sep dapur perwira. Seketika game halu pun menghilang dari tatapannya. Seolah Jae pun harus menghadapi kenyataan sendirian. Sementara itu di pos jaga Gang Lim, para prajurit bersiap pergi untuk meninggalkan pos jaga Gang Lim. Dan tanpa keahlian juru masak yang dimiliki sebelumnya, hanya berbekal pengalaman memasak, Jae pun mencoba sekuat tenaga membuat hidangan yang mengagumkan. Waktu yang telah habis, para juri lalu mencicipi masakan kepala sep dapur perwira, mendapatkan komentar bagus dengan masakan Prancis yang mengagumkan. Giliran masakan Jae yang dicoba oleh juri. Dan tanpa basa-basi membuat semua juri menangis mengingat masakan spesial ibu mereka di rumah. Penilaian juri diumumkan dan hasil akhir menyatakan pos jaga Gang Lim memenangkan kompetisi ini. Pengumuman tersebut membuat Heon dan Cheol bergembira. Jae pun diminta untuk menyampaikan sambutan kemenangannya. Jae menyatakan kebahagiaan luar biasa atas kerjasama tim dan Kapten Huang yang mengizinkan dirinya untuk ikut kompetisi bersama Cheol dan Heon. Kemenangan ini menurutnya bentuk kenangan berakhirnya dia memasak di pos jaga Gang Lim. Sontak Jenderal Tai memotong sambutan Jae, mempertanyakan mengapa terakhir memasak di dapur pos jaga Gang Lim. Kala itu Kapten Huang datang meminta izin melapor bahwa pos jaga Gang Lim adalah pos paling aman. Hasil temuannya diketahui bahwa pos jaga Gang Lim sengaja ditutup untuk menutupi pengungkapan distributor pemasok bahan makanan fiktif yang dilakukan oleh Komandan Ik. Diinfokan bahwa ruang kerja Komandan Ik telah digeledah dan bukti pun berhasil ditemukan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Hae adalah korban atas keserakahan Komandan Ik. Dengan memperdengarkan suara audio Hae yang mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah Komandan Ik. Komandan Ik yang meminta Kapten Huang untuk berhenti. Saat itu Sersan Yong dan penyidik Angkatan Darat datang. Penyidik bergegas membawa Komandan Ik. Hendak pergi, Jae pun dikagetkan dengan game halu yang datang kembali.
memberi ucapan selamat atas kemenangan kompetisi memasak. Di dalam mobil menuju pos jaga Gang Lim, Yerin pun menginfokan bahwa karena fakta terungkap akhirnya pos jaga Gang Lim pun tidak jadi ditutup. Hal tersebut membuat bahagia Cheol, Heon, dan juga Jae. Di kantin dapur mereka merayakan kembalinya pos jaga Gang Lim dan juga perpisahan selesainya wamil Heon yang penuh dengan haru. Esok harinya, Heon pamit pergi membuat haru prajurit lainnya termasuk Jae. Jam berbeda, Jae masuk berita TV angkatan bersenjata karena telah memenangkan kompetisi memasak. Selesai syuting, Jae pun memegang erat tangan Min-ah, menyatakan bahwa ia menunggu lama untuk memberanikan diri. Min-ah pun berujar dia akan menunggu Jae selesai wamil. Dan kebersamaan Jae juga Min-ah menjadi akhir dari drama The Legend of Kitchen Soldier. Dorongan memegang kendali atas segala sesuatu biasanya berakar dari kecemasan, kebutuhan atas kepastian, atau mekanisme pertahanan diri. Lebih fokus pada pengembangan diri salah satu cara mengelola dorongan ini secara sehat. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cucu undur diri. Bye!